serahkan kepada Allah urusan kita tentang rezeki dan kehidupan kita. Karena rezeki tiap-tiap makhluk itu adalah dalam pegangan Tuhan. Jadi semua rezeki makhluk itu sudah ditentukan Allah masing-masing. Nah, paham gak? Semua makhluk yang ada di dunia ini sudah ada rezekinya masing-masing. Nah, seperti firman-Nya, jadi firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada daripada binatang yang melata di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Nah, semut ada rezekinya masing-masing. Cicak tuh, nah, padahal cicak kan bisa terbang, tapi makanannya yang terbang semuanya kan tuh. Pintarnya cicak tuh. Tapi kurang ajar, daerah saudaranya. Nah, cicak ini. Jadi tidak ada makhluk yang binatang yang melata di bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah masing-masing. Kata Al-Allamah As-Suhaimi rahimahullah, memandang rezeki daripada usaha itu adalah kufur. Memandang rezeki atau melihat rezeki dari usaha itu adalah kufur. Nah, ini aku dapat ini karena aku berusaha aja. Aku kada begawi tadi, wah kada batangan makannya. Nah, cuma tak dinding siapa yang memberi dia berusaha dapat itu, berarti kufur. Tapi kada boleh meninggalkan usaha. Tawakal, berusaha dulu. Jangan berdiam, buat tawakalnya berdiam, kada mau berusaha. Nah, berarti itu salah. Maksudnya, hendaklah kita menilik atau melihat bahwasanya rezeki yang kita dapati atau rezeki yang kita peroleh itu pemberian Tuhan. Meskipun dengan sebab usaha kita atau pemberian daripada orang lain. Asalnya itu kita melalui usaha. Dengan usaha itu Allah memberi rezeki. Kadang-kadang rezeki itu kan melalui orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini ada titipan orang ada titipan orang atau disuruh sembahyang hadiah. Ini bacakan doa ada jadi orang. Nah, itu kan perantara. Asalnya dari mana? Asalnya dari Allah asalnya. Cuma melalui makhluk tadi. Paham kada? Paham. Nah, ini kada mau pada begawi mana? Kada ada harapan dia dapat rezeki. Itu tadi dinding itu Jangan ada yang mendinding antara kita. Maksudnya kita dengan Allah gitu Wa tawakkalan mutajaridan fi rizqika sikatan biwa'dir rabbi akrama mu'zilah. Bertawakallah kepada Tuhan daripada rizkimu sedang engkau bersendiri. Bertawakal disuruh kita ini bertawakal, berusaha bertawakal kepada Allah, maksudnya mencari rezeki sedang engkau bersendiri walaupun kalian dalam keadaan sendiri. Karena percaya dengan janji Tuhan yang maha murah lagi berbuat baik. Ingat janji Allah itu pasti. Ada yang ada. Pasti sudah. Cuma tadi harus berusaha, ikhtiar dulu. Hendaklah engkau bertawakal kepada Allah, hai salik, wahai orang yang menuju negeri akhirat, pada urusan penghidupanmu. Nah, bertawakal, berusaha dulu. Berusaha bertawakal kepada Allah. Sedang engkau dalam bermujahadah, yaitu bersungguh-sungguh ibadah. Dan engkau tak ada mempunyai tanggungan anak dan istri.
karena berpegang kuat dengan janji Tuhan yang telah disebutkannya pada beberapa ayat seperti ayat yang terdahulu. Juga firman-Nya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa-siapa bertawakal atas Allah, maka dialah yang memadamkan rizkinya. Nah, paham jelas lah. Nah, perhatikanlah bahwasanya berusaha di bidang rizki atau mencari rizki itu tidak menghilangkan tawakal. Nah, pegawai itu kan menghilangkan tawakal. Berusaha sambil bertawakal. Nah, berusaha di bidang rezeki itu katanya tidak menghilangkan tawakal, karena dia adalah ibadah hati. Meskipun dalam berusaha ibadah, tetapi dalam tilik atau melihat hatinya bahwa yang memberi itu adalah Allah. Nah, kita berusaha ini bertawakal. Nah, hati kita kepada Allah tentang banyak atau sedikitnya menurut apa yang telah ditentukannya. Inilah tawakal orang yang bertanggungan seperti akan disebutkan. Berusaha bertawakal, rezeki sudah ada, cuma harus tadi berusaha bertawakal kepada Allah. Masalah banyak sedikitnya sudah ada ukurannya masing-masing. Nah, misalnya hari ini aku harus dapat segini, tapi ukuran ketentuan Allah sedikit, ya memang kayak gitu sudah. Ada kawan dibanyaki. Adapun orang yang bertanggungan, maka tidak harus ia bertawakal dengan meninggalkan usahanya. Maka nyatalah bagi kita bahwa tawakal itu terbagi kepada dua. Pertama, tawakal orang yang sendirian, yang membujang. Nah, membujang maksudnya dia hendaklah meninggalkan usaha untuk belanjanya tiap-tiap hari, meskipun dalam kemiskinan, agar jangan mengganggu dengan ibadahnya. Nah, ini yang surangan. Nyaman aja ada makan-makan, ada. Nah, tapi kalau sudah berkeluarga, makan sorangan di rumah, nah ada kawan. Ini yang sendirian, maksudnya masih bujang. Dan tidak mengharap-harap pemberian orang, karena dia yakin dan percaya bahwasanya Allah tetap menjamin rezekinya tiap-tiap hari. Kalau dia tidak mendapat makanan pada waktu yang diajarkan, dia tetap sabar atas ujian yang menimpanya. Dan jika mendapat rezeki, ia bersyukur. Amun kada dapat, sabar. Mendapat bersyukur. Nah, kayak itu sudah. Jadi ibadah bersyukur ia kepada Tuhan, meskipun datangnya dari manusia. Nah, walaupun datangnya dari manusia, misalnya ada orang ngasih, nah syukuri. Yang kedua, tawakal orang yang bertanggungan, yaitu orang yang berkeluarga. Jika ia dalam kemiskinan, hendaklah ia di samping ibadah kepada Allah itu sambil berusaha untuk keperluan hidupnya sekeluarga, yang tidak mengurangi kepada ibadah yang wajib dan yang sunnah muakkad. Beribadah bercari tapi ketinggalan kurang yang wajib. Nah, jangan. Berusaha tetap kerjakan yang wajib dan yang sunnah di sini disuruh. Nah, kebanyakan kita jadi berusaha tapi meninggalkan kewajiban. Nah, salah kayak gitu. La tubjilan linnasi irdaka tami'an fi malihim au jahihim mudajjalila.
Janganlah engkau jadikan dirimu orang yang tamak atau orang yang rakus pada harta manusia atau pengaruh mereka. Nah, kalau sudah parah orang kaya atau pejabat, nah iringi terus mengiringi gitu nah, supaya si jin mau. Nah, jangan, katanya jangan tamak dan rakus. Sedang engkau berhina diri kepada mereka. Akun aja jadi sesuruhan orang kaya itu nah. Angkat abah lagi ya. Apa agama kita terjual gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ada yang tahu nominal tuh. Tadi harap si dia kaya tadi pernah. Jadi hakun menghambakan diri. Nah, janganlah hendaknya orang yang saleh merendah diri terhadap orang yang kaya atau yang berpengaruh. Nah, jangan. Karena menilik atau melihat kepada hartanya atau pengaruhnya. Nah, si dia kaya Pak, jadi akun menghinakan diri. Si dia berpengaruh Pak. Nah, jadi nebeng aja terus nah. Nebeng terus. Nah, jangan. Kalau bisa kita yang ngatur sini tuh tukarkan tanah ke majelis. Tuh pihak itu habis itu ada majelis orang tukarkan ini. Karena kayak gitu kita yang ngatur mereka. Jangan mereka yang ngatur kita. Jadi hina kita. Berat. Pun ada gitu cari ini. Berat. Nyaman di majelis kita nih. Nah, isok cari ada di mana? Agak. Nah, kalau bisa kayak gitu. Seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a ala ghaniyyin liginahu faqad jahaba sulusa dinihi." Barang siapa merendahkan diri terhadap orang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilanglah 2/3 agamanya. Guru lagi sidin dari ini terus diperintah sidin hakun terus. Nah, jangan sampai hilang 2/3 agama kita. Nah, habiskan. Berkata Bishr rahimahullah, orang fakir itu 3 bagian. Nah, 3 kita masuk di mana? Ya masing-masing. Jadi orang fakir itu katanya ada 3 bagian, 3 macam. Pertama, fakir yang tidak meminta. Fakir yang tidak meminta dan jika diberi dia tidak mengambil. Orang itu beserta rohaniyin. Nah, bersama atau beserta rohaniyin di dalam surga iliyin. Ya, hebat nih. Yang kedua, fakir yang tidak meminta dan jika diberi dia menerima. Orang ini beserta muqarrabin di dalam surga Firdaus. Pilih aja yang mana. Yang ketiga, fakir yang meminta dikala perlu. Sidin ketika perlu, sidin meminta. Orang ini bersama atau beserta orang-orang yang benar dari golongan ashabul yamin. Nah, masuk di mana? 2 aja gitu. 2 aja, oke, itu sama-sama 2. Pilih aja yang mana? Kan baik semuanya nih nah. Iya, yang satu ke harata bersama. Yang satu tadi bersama orang rohaniyin di dalam surga iliyin surga paling tinggi nih nah. Yang kedua tadi bersama orang muqarrabin di dalam surga Firdaus nah. Yang ketiga bersama golongan ashabul yamin. Ini 3 macam orang fakir tadi. Yang seterusnya yang ketujuh ikhlas. Nah, ini kedua kalau ada yang ditanyakan masalah tawakal. Tadi jangan salah paham. Ada berusaha bertawakal itu salah. Jangan salah paham. Karena ditakuni orang gimana ngaji aja.
berusaha sambil bertawakal kepada Allah. Udah ada yang ditanyakan? Bertawakal motor tuh dikunci dulu aja bertawakal. Aduh sabar kunci yang mana hilang itu lain. Hilang dulu. Dikunci dulu, tawakal itu kepada Allah. Paham ya lo? Kalau paham tanya kan? Masalah tawakal. Rezeki yakin aja rezeki sudah dijamin oleh Allah. Allah tadi. Ada yang adalah pasti semuanya dijamin oleh Allah. Kalau kadang cukup aja kita dikit-dikit aja nanti paham. Paham ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah serta diberi kesehatan oleh Allah dan dipanjangkan umur bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat ala hadinya Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lisairil walidayni sayyidina Muhammad wa ala warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i min Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal ma'afata ad-dama fid dunya wal akhirah. Allahumma balighna ila jami' maqasidina wa hawaijana min ajudina bi kulli sirrin kutub ala innaka at-tawwabur rahim. Rabbi yassir wa tassir, Rabbi yassir wa tassir, Rabbi yassir wa tassir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati